Wali kota terpilih dari Muslim di New York. Dia adalah wali kota pertama Muslim yang memimpin kota terbesar di Amerika Serikat, itu adalah di New York. Jadi saat ini menjadi polemik besar karena belum dilantik dia sudah berkuar-kuar gitu ya, sudah menantang ke sana kemari dia. Baru status dia sebagai wali kota, apalagi dia itu bukan warga negara Amerika asli begitu. Dia itu aslinya dan kelahiran daripada Uganda. Jadi tahun 2016 kemarin dia baru mendapatkan status jadi warga negara Amerika begitu ya. Jadi di sini dia sebenarnya kalau dia santai-santai atau diam-diam ataupun artinya dia jangan berkuar-kuar, dia nggak terlalu diketahui orang siapa dia sebenarnya begitu. Jadi akhir-akhir ini karena dia sudah menjadi polemik di pemerintahan Amerika. Dalam hal ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dia akan dideportasi apabila dia ataupun suatu ketika nanti ketahuan dia bahwa dia seorang pengikut ataupun pendukung teroris. Jadi dia sekarang sedang diteliti oleh Mahkamah Agung Amerika. Sejumlah politikus Republik itu menuduh pria 34 tahun kelahiran Uganda tersebut harus dideportasi lantaran mendukung paham komunis. Kira-kira begitulah. Makanya dia sedang diteliti oleh Mahkamah Agung. Bahkan Trump turut menyebut tuduhan tersebut, menuding Madani seorang komunis. Jika Madani berbohong dalam dokumen naturalisasinya, maka ia tidak berhak menjadi warga negara, apalagi mencalonkan diri sebagai wali kota di New York City, sebuah kota besar di Amerika kini berada di ambang yang dipimpin oleh seorang komunis yang secara terbuka mendukung ideologi teroris, ujar anggota Kongres dari Partai Republik Andy Ogles dalam pernyataan pers Rabu kemarin sebelum pemilihan wali kota New York berlangsung. Sistem naturalisasi Amerika Serikat mengharuskan setiap keterkaitan dengan komunis atau aktivitas teroris harus diungkapkan. Saya ragu dia melakukan. Dia sebagai pengikut teroris dan berpaham komunis. Jika ini terbukti, kirim dia dengan penerbangan pertama kembali ke Uganda. Itulah ujar daripada DPR Amerika Serikat. Para barbar bukan lagi di luar gerbang, mereka sudah di dalam. Dan Madani yang baru pindah ke sini di 8 tahun lalu adalah contohnya menjadi warga negara, dan banyak hal yang saya baca jelas ia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan. Namun sebenarnya kebohongan itu yang dia sembunyikan selama ini, yang ditutupi, yang dia tidak terbuka siapa sebenarnya dia. Dia menjadi warga negara Amerika, maka pihak imigrasi seolah-olah kecolongan karena dia bisa menjadi naturalisasi Amerika.
Upaya mempertanyakan kewarganegaraan Madani sebenarnya sudah dimulai sejak musim panas lalu, ketika ia masih dijadikan kandidat wali kota dari Partai Demokrat. Dalam suratnya kepada Pondi pada Jumat, Ogles meminta Kementerian Kehakiman Amerika Serikat memproses pencabutan kewarganegaraan Madani dengan alasan bahwa ia mungkin memperoleh kewarganegaraan Amerika melalui kebohongan ataupun menyembunyikan dukungan terhadap teroris. Ogles menyinggung lirik rap yang ditulis Madani 2017 yang lalu mendukung Holy Land 5 yang merujuk pada 5 pria dari Yayasan Amal Muslim Holy Land Foundation. Pada 2008 yayasan itu dihukum karena memberikan dukungan material kepada Hamas Palestina. Beberapa pengacara menilai bukti dalam kasus tersebut lemah dan banyak bergantung pada kesaksian tidak langsung. Mereka menganggap organisasi itu bersifat komunis dan bahwa keterlibatan Madani seharusnya mendiskusikan dari kewarganegaraan dan bukan membuktikannya bahwa dia bukan dari partai komunis. Begitu. Jadi kejadian ini sebenarnya kalau bukan dari Madani sendiri yang awal-awalnya itu sudah berkuar-kuar, artinya dia sudah merasa seorang pemimpin besar ataupun seorang raja di Amerika. Enggak seperti ini sebenarnya kejadiannya, karena dia langsung sudah merasa dia bahwa dia seorang presiden di sana. Jadi semua rakyat Amerika ataupun pemerintahan Amerika khususnya itu merasa jengkel sama dia. Dia sudah sangat menonjolkan diri, ya tahu sendirilah ya, di Amerika kan bukan orang negara muslim itu. Jadi dia seolah-olah menonjolkan diri bahwa dia membela dari kaum-kaum muslim yang ada di Timur Tengah ataupun di Afrika begitu, sekalipun mereka itu menindas ataupun mereka itu membunuh begitu. So seperti macam Hamas ya, seperti yang Boko Haram gitu ya. Dia ini mendukung begitu perbuatannya. Makanya Donald Trump marah. Masa belum dilantik sudah punya statement-statement yang tidak benar begitu. Jadi makanya jangan-jangan ini pendukung daripada teroris ataupun komunis begitu. Jadi ini sekarang lagi diselidiki. Ya kita lihatlah teman-teman, apakah ini nanti berakhir seperti apa begitu. Apakah betul atau tidak gitu ya. Jadi begitu kawan-kawan.